Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di pertemuan ketiga kelas Ulumul Hadis. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah masing-masing. Baik, langsung saja. Setelah kita kemarin membahas tentang ilmu hadis, istilah-istilah penting yang akan kita gunakan pada kajian ulumul hadis sampai ke hubungan hadis dan Al-Quran dan Nabi ya, dan tentang Nabi itu tasyrik dan non-tasyrik. Sekarang akan kita masuk ke sejarah perkembangan hadis. Maksudnya adalah sejarah perkembangan kajian atau dari mulai penulisan, pembukuan hingga kajian hadis. Oke, hadis hidup di masa Nabi ya. Hadis ada ya di masa Nabi karena hadis itu apa ya kemarin? Hadis adalah uluma udhifa ilan Nabi. Nah, jadi hadis Nabi. Ketika masa Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW masih sugeng atau masih hidup, itu beliau mengajarkan menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Itu ada yang umum, ada yang dari majelis taklim. Jadi ada apa ya? Nabi sering belajar dengan sekelompok sahabat seperti itu menyampaikan apa-apa yang terkait dengan hukum syariat. Selain itu kadang Nabi juga menyampaikan pada istilahnya kayak pengajian akbar gitu ya. Ada yang dengan sekelompok sahabat yang lebih banyak. Ada juga yang ketika cuma bertemu dengan beberapa sahabat dan sahabat yang lain itu mendengar atau mengerti hadis itu dari sahabat yang lain gitu. Jadi disampaikan siapa yang mendengar disampaikan ke siapa tadi yang tidak hadir. Nah, itu seperti itu. Ada di masa sahabat itu seorang pedagang, saya lupa namanya siapa, itu ada yang bergantian sama tetangganya karena masa Nabi kan ya apa ya hampir sama ya, kayak di sini ada yang bekerja, ada yang harus menyukupi kebutuhan yang lainnya, tidak melulu tentang belajar gitu ya. Nah, itu ada yang sampai bergantian. Jadi ketika Nabi mengadakan majelis taklim itu, sekarang hari ini saya yang berangkat, nah, besok gantian tetangganya yang berangkat, nah, gitu ya. Jadi masih memenuhi kebutuhan hidup dan juga begitu semangatnya untuk mendapatkan pelajaran dari Nabi. Nah, jadi hadis Nabi itu pada kesimpulannya adalah disampaikan melalui lisan. Nah, dari lisan ke lisan, dari satu sahabat ke sahabat yang lain. Nah, karena sahabat Nabi itu dianugerahi dengan ingatan yang luar biasa ya, ingatan yang luar biasa. Nah, jadi menghafal dan menyampaikan lagi itu masih bisa letterlek seperti itu. Nah, kemudian pada masa Nabi ini, Nabi juga pernah ngendikan tentang penulisan hadis ya. Tentang penulisan hadis itu Nabi pernah juga melakukan hadis adalah la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhu. Jadi la taktubu anni, jangan menulis apa-apa yang datang dariku. Waman kataba anni ghairul Qur'an, jadi yang boleh ditulis kan masa Nabi itu juga masa penyampaian Al-Qur'an kan ya. Selama ada yang bilang 20, 23, 25 tahun itu kan Al-Qur'an turun secara istilahnya sedikit-sedikit ya, sedikit demi sedikit. Nah, di situ Nabi kan juga menyampaikan Al-Qur'an. Nah, maka dari itu Nabi melarang siapa saja menulis yang dari Nabi selain Al-Qur'an. Karena mungkin ada kekhawatiran tercampurnya antara hadis Nabi dengan Al-Qur'an, karena angger nyatet gitu kan ya, sama-sama menggunakan bahasa Arab gitu. Sama-sama menggunakan bahasa Arab, sama-sama tentang syariah. Nah, kekhawatiran akan tercampurnya mana Al-Qur'an dan mana hadis itu membuat atau melatar belakangi beliau mensabdakan
la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhuhu. Jadi siapapun yang menulis tentang saya selain Al-Qur'an tolong dihapus gitu, silakan dihapus. Nah, itu seperti itu. Tapi di saat bersamaan ada juga hadis Nabi yang mengisyaratkan untuk menulis. Nah, jadi ada hadis juga uktub fawalladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqqun. Jadi tulislah apa-apa yang datang dariku itu tidak ada kecuali kebenaran. Nah, itu seperti itu. Jadi terkesan bertolak belakang ya. Yang satu la taktubu anni syai'an, yang satu uktub fawalladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqq. Jadi tulislah apa-apa yang keluar dari saya karena tidak ada yang keluar dari saya selain adalah kebenaran. Nah, ini sebenarnya tidak bertolak belakang. Ini adalah sesuai dengan mukhotabnya yang diajak bicara sama Nabi. Nah, jadi ada beberapa sahabat yang memang terkenal kepintarannya atau ingatan yang sangat kuat dibanding dengan sahabat yang lainnya. Nah, dan kepiawaiannya dalam menulis. Jadi ada yang diperbolehkan oleh Nabi untuk menulis itu khusus ya. Jadi mukhotabnya ini khusus untuk larangan perintah menulis. Sedangkan yang la taktubu anni itu untuk umum. Untuk semua yang mendengarkan tidak boleh menulis selain Al-Quran. Nah, tapi untuk beberapa sahabat yang dipercaya sama Nabi lebih mampu, lebih hafalannya lebih kuat, lebih bisa membedakan mana ini hadis, mana ini Al-Quran, itu diperbolehkan oleh Nabi. Buktinya apa? Nah, saat itu ada beberapa syahifah. Syahifah itu lembaran suhuf ya, lembaran-lembaran isinya hadis-hadis Nabi. Nah, itu ada Abdullah ibnu Umar, itu Syahifah As-Shadiqah. Ini kalau Abdullah ibnu Umar itu terkenal sekali ya. Banyak yang meriwayatkan, makanya namanya Syahifah As-Shadiqah karena hadis itu ya wis paling sahih lah ya. Paling sahih, yang paling benar yang ditulis oleh Abdullah ibnu Umar dan menulis paling banyak di masa Nabi. Menulis paling banyak hadis-hadis itu di masa Nabi. Kemudian ada Syahifah Jabir, ada sahabat Ali bin Abi Thalib, itu juga yang waktu itu usianya masih belia ya, tapi terkenal dengan kecerdasannya ya. Itu juga mempunyai Syahifah. Kemudian ada Syahifah Hamam bin Munabbah, Syahifah Sa'ad bin Ubadah. Jadi ini bukti bahwa walaupun Nabi melarang penulisan secara amnya, secara umumnya, tapi Nabi juga memperbolehkan beberapa sahabat untuk menulis untuk pribadi, ya gitu. Karena Nabi kan juga ada salah satu hadis yang apa ya itu pokoknya tulislah gitu ya, karena talinya ilmu itu adalah dengan menulis. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi ini bukan hadis yang bertolak belakang, tapi disesuaikan dengan konteksnya. Oke, itu pada masa Nabi. Kemudian pada zaman Khulafa Ur-Rasyidin itu juga masih sama. Karena ketakutan akan tercampurnya Al-Quran dengan hadis itu pada masa Khulafa Ar-Rasyidin itu juga masih tidak diperbolehkan menulis hadis. Bahkan sahabat Umar itu sampai istikharah berkali-kali. Jadi pengen menulis hadis tapi akhirnya tetap dibatalkan. Karena ketika itu ada Umar akhirnya mengeluarkan fatwa bahwa pada zaman ahli kitab itu mereka juga menulis beberapa kitab di samping kitab Allah. Nah, kitab-kitab yang mereka tulis itu mereka banggakan gitu ya. Jadi ketika mereka sudah menerbitkan satu tulisan, itu kitab-kitab itu mereka banggakan yang akhirnya melupakan dari kalamullah. Nah, jadi kalamullah yang tulis sebelum Al-Quran ya. Nah, akhirnya kitab-kitab yang mereka tulis ini malah yaitu menggeser kalamullah. Nah, Umar akhirnya tidak jadi membulatkan tekad untuk menulis. Jadi ketika masa Khulafaur Rasyidin kan memang jaraknya masih dekat sekali dengan Nabi ya.
sepeninggalan Nabi itu jaraknya masih dekat. Jadi sahabat penghafal hadis masih banyak. Untuk mendapatkan hadis, mendengarkan hadis masih gampang. Karena itu tadi masih banyaknya para penghafal hadis. Nah, jadi ketika Khulafaur Rasyidin ini fokus pada penulisan Al-Quran. Nah, tapi ketika itu sudah ada ketika menyurati atau kan ketika Khulafaur Rasyidin itu kan wilayah kekuasaannya kan ada di mana-mana gitu ya. Ketika menyurati gubernurnya gitu istilahnya, itu kan suratnya itu kan juga kadang berisi tentang ajaran-ajaran yang harus disampaikan. Nah, kayak gitu. Jadi ada ajaran-ajaran yang harus disampaikan itu ya berisi tentang hadis misalnya kayak gitu. Nah, itu sudah mulai ada benih teori gimana sih cara menuliskan hadis yang benar. Nah, gitu. Jadi, gimana cara menuliskan hadis yang benar dengan sanadnya. Nah, itu mulai dikirimkan ke beberapa wilayahnya, wilayah kekuasaannya. Tapi memang tidak secara resmi diperbolehkan untuk menulis atau untuk menghimpun dalam ada kepanitiaannya gitu misalnya ya. Nah, kayak gitu belum ada, tapi sudah ada benih teori tentang penulisan atau periwayatan. Nah, di sini juga masih ada sama kayak ketika di masa Nabi, walaupun Khulafaur Rasyidin masih melarang penulisan hadis secara resmi, tapi masih banyak sahabat yang punya catatan sendiri. Nah, Aisyah, Ibnu Mas'ud itu juga menulis hadis-hadis yang pernah beliau dengar dari Rasulullah itu, tapi secara individual ya, secara individual. Nah, baru setelah Khulafaur Rasyidin itu kan ada tabi'in. Nah, ketika tabi'in itu kan para sahabat yang membersamai langsung Rasulullah itu kan juga sudah mulai berkurang, sudah banyak yang meninggal. Nah, di masa tabi'in ini juga mulai muncul pergolakan politik, perebutan kekuasaan. Nah, kalau sudah berbicara tentang kekuasaan itu ya dulu sama sekarang itu sama-sama menggunakan segala cara untuk membuat bahwa kaum mereka itu yang paling benar. Nah, akhirnya di sini mulai muncul benih-benih pemalsuan hadis. Nah, jadi ditakutkan para penguasa saat itu takut akan adanya hadis-hadis yang tersebar itu bukan dari Rasulullah gitu. Tapi di sisi lain penulisan hadis nanti tidak bercampur dengan Al-Quran itu juga masih ada gitu. Jadi sama kuatnya antara perasaan takut hadis ini terbengkalai sehingga harus dicatat, sama juga besarnya dengan perasaan nanti malah sibuk mencatat hadis dan melupakan Al-Quran. Nah, itu jadi kayak dilematis gitu ya. Di sisi lain, hadis Nabi itu jumlahnya banyak dan pembawanya semakin sedikit. Nah, gitu dengan meninggalnya para sahabat itu kan jadi semakin sedikit. Takutnya nanti hadis-hadis ini banyak yang hilang dan tidak sampai ke generasi setelahnya. Nah, seperti itu. Mulai ada kerentak ya, greget untuk yaudahlah sekarang kayaknya kita perlu meresmikan. Nah, ini ketika Bani Umayyah masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini mulai melakukan pembukuan hadis. Nah, karena ini banyak mulai adanya pemalsuan hadis, takut hadis Nabi itu terlantar, meninggalnya ahli hadis. Nah, jadi ketika masa Umar bin Abdul Aziz ini dibentuklah panitia penyusunan hadis gitu ya. Nah, jadi mulai ada yang menyusun hadis. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan salah satu gubernurnya Abu Bakar bin Hazm Ibnu Syihab Az-Zuhri, merintahkan Az-Zuhri yang saat itu memang terkenal paling banyak catatan hadisnya. Nah, itu untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Nah, ketika mengumpulkan hadis Nabi itu kalau
Az-Zuhri itu masih semua yang beliau dengar hadis-hadis itu. Jadi entah beliau dengarnya kan dari sahabat ya, kalau generasi tabiin kan berarti dengarnya dari sahabat yang tidak ketemu langsung sama Rasul. Nah itu ya, apalagi ini generasi tabiin ya, jadi dengarnya dari sahabat, dari tabiin. Nah itu masih tercampur antara hadis Nabi atau musnad dengan fatwa sahabat dan fatwa tabiin tentang hadis tersebut gitu ya. Jadi masih tercampur antara ini hadis, ini fatwa sahabat, atau ini tafsiran sahabat terhadap hadis Nabi, itu masih tercampur. Pokoknya semua pelajaran yang beliau dengar dari terdahulu yang tentang ya itu memang berasal dari Rasul, itu masih tercampur semuanya. Jadi belum ada tematiknya, belum diklasifikasikan sesuai kualitasnya, ini hadisnya sahih atau hasan atau dhaif, nah itu belum ada. Nah kemudian dilanjutkan sepeninggalan tabiin, nah itu sampai ke ini ya nanti ya sepeninggalan tabiin dulu. Oke, ini mulai karena di masa Umar bin Abdul Aziz itu memang sudah ada panitia khusus untuk mengumpulkan hadis. Nah di masa ini buku-buku kumpulan hadis itu kan memang sudah ada tapi belum diklasifikasikan. Nah sepeninggalnya beliau, sepeninggalnya golongan tabiin ini mulai adanya penyusunan musnad. Nah musnad itu diingat-ingat lagi ya, di istilah penting ya, musnad itu ada yang mengistilahkan dengan hadis yang memang berasal dari Rasul. Nah, jadi bukan yang fatwa sahabat, bukan fatwa tabi'in. Nah, ini mulai penyusunan musnad dari fatwa sahabat. Jadi mengambil, menyaring mana yang memang musnad, mana yang fatwa sahabat, mana fatwa tabi'in, itu disaring, mulai dikelompokkan. Nah, itu salah satu tokohnya adalah Abu Daud At-Tawalisi dan Imam Ahmad. Nah, yang terkenal dengan musnad Imam Ahmad. Nah, yaitu hadis-hadis yang berasal dari Rasul, walaupun belum diklasifikasikan lagi secara kualitasnya. Nah, jadi gitu ya. Emang hadis Rasul itu ada yang dhaif ya. Nanti akan kita pelajari ya. Nanti akan kita pelajari pada pembagian hadis yang dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Nah, pokoknya memang yang itu berasal dari Nabi, berasal dari Rasul itu diklasifikasikan di dewek-dewek gitu ya, dioncei, disaring mana yang memang itu musnad, mana yang ghairu musnad. Itu salah satunya adalah Abu Daud At-Tawalisi. Nah, kemudian masa yang lebih baru lagi itu masa Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari yang kita tahu ya, atau Imam Qutbut Tis'ah lah ya, itu mulai adanya tidak hanya penyusunan musnad dari fatwa sahabat, tapi penyusunan sesuai bab dalam kitab fikih. Jadi bab-babnya itu sudah sesuai, mana hadis Nabi yang tentang kalau di Imam Bukhari itu kan mulainya dengan bab wahyu ya, asal permulaan wahyu. Nah, itu ada yang tentang niat ya, pertama itu tentang pentingnya niat. Niat dalam melakukan pekerjaan. Nah, itu sudah disusun sesuai bab-bab. Jadi kalau mau mencari itu gampang, itu enggak ada alamatnya. Kalau sekarang sudah ada alamatnya. Kemudian mulai memilah antara yang sahih dan tidak. Nah, makanya kalau di Bukhari, Muslim itu kan namanya sahih ya. Sahihain itu karena terkenal dengan memang hadis yang di situ semuanya sahih gitu ya. Derajatnya sahih, tidak ada yang hasan atau apalagi yang dhaif. Nah, itu sahih, hasan, dhaif itu apa kriterianya? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini yang terkenal adalah Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud. Nah, gitu ya. Ini mulai kitab-kitab yang bisa kita baca sampai sekarang. Bisa yang bukunya sudah banyak sampai sekarang dan menjadi rujukan utama untuk pencarian hadis. Baik kitab-kitab yang printed yang sudah dicetak, PDF, ataupun banyak aplikasi yang memuat kitab-kitab hadis ini. Itu mempermudahkan generasi zaman sekarang untuk mempelajari hadis dari kitabnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar dari hadis arba'in itu kan bukan
kitab utama hadis ya, kitab Arba'in itu kan mengambil dari kitab-kitab hadis gitu. Arba'in Nawawi itu kan, Bulughul Maram misalnya yang pernah belajar, itu kan memang isinya hadis-hadis. Nah, itu bukan kitab induk, itu ngambil dari beberapa kitab hadis. Nah, kemudian pasca periwayatan. Nah, periwayatan ini maksudnya ketika masa imam-imam ini sudah membukukan hadis, di situ memang sudah selesai masa periwayatan. Nah, jadi sudah akhrajahu Bukhari, akhrajahu Muslim sudah ditulis. Nah, itu di situ memang sudah selesai masa periwayatannya. Jadi semua yang belajar hadis itu ngambil dari buku-buku induk ini yang sudah dibukukan ya. Sudah dibukukan ini tinggal ngambil dari buku induk. Jadi sudah tidak mendapatkan langsung dari sumber-sumbernya, nah, gitu ya. Mendapatkan langsung dari sumber-sumbernya. Sudah tidak ini lagi sanadnya sudah tidak mutawatir kalau sampai sekarang ya. Nah, jadi sudah selesai di akhrajahu itu mukharijnya. Nah, yang lain tinggal membaca kitab-kitab itu. Nah, pasca periwayatan ini ada apa? Nah, itu mulai ada koreksi, atau koreksi ini maksudnya ya membaca ulang kitab-kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud itu memberikan penjelasannya. Misalnya ada Fathul Bari, itu adalah penjelasan dari kitab Sahih Bukhari. Nah, koreksi komentar. Nah, itu banyak yang menjelaskan hadis-hadis. Kalau di misalnya Sahih Bukhari kan isinya matan-matan hadis ya, isinya hadis. Nah, itu belum ada penjelasan tentang ma'ani hadis, itu dijelaskan di Fathul Bukhari. Fathul Bari. Nah, seperti itu. Atau meringkas isinya, misalnya cuma sesuai bab, misalnya hadis-hadis tentang perempuan. Nah, misalnya gitu ya. Hadis-hadis tentang apa yang sesuai bab-babnya saja, yang tematik saja. Nah, gitu. Atau justru menghimpun kitab-kitab. Nah, jadi ada yang menghimpun misalnya kitab Imam Bukhari dan kitab Imam Muslim dijadikan satu. Jadinya kitab Sahihain gitu. Atau kutubut tis'ah dari Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Imam Ahmad, Nasai. Nah, itu dijadiin satu jadi kutubus sittah, kutubus tis'ah, kutubus sab'ah ya gitu ya. Nah, gitu. Ada juga yang, nah ini Abu Abdillah Al-Humaidi menghimpun 2 kitab sahih sesuai urutan musnad. Nah, jadi menghimpun kitab Bukhari dan kitab Muslim dan disesuaikan sesuai urutan pada penyusunan musnad. Nah, kitab musnad tadi apa? Yang memang hadis berasal dari Rasul. Nah, kemudian Abdus Sa'adah kutubus sittah sesuai bab-bab. Ini maksudnya kayak bab-bab dalam fikih gitu ya. Jadi sesuai bab-bab, biasanya dimulai dengan wahyu, kitab babul wahyu, terus kemudian minat, kemudian apa ya, yang monggo lah baca kitab-kitab kitab-kitab hadis itu, silahkan dibandingkan antara Imam Bukhari sama Imam Muslim misalnya, itu ada perbedaan enggak dalam penyusunan kitab, mulai dari abjad kah, mulai dari abjad sanadnya kah, atau mulai dari bab-bab fikihnya. Kemudian ada As-Suyuti, itu menyusun kitab Al-Jami' Al-Kabir, itu berisi semua kitab. Ini ada kitab 6, mengumpulkan kitab 6 ya, kutubus sittah, kemudian berbagai kitab musnad 10 yang jumlahnya lebih dari 50 karangan. Nah, itu jadi 50 kitab dijadikan satu. Jangan bayangkan betapa tebalnya kitab itu ya. Nah, jadi itu mempermudahkan, itu Al-Jami' Al-Kabir. Sekarang lebih ringkas lagi, ada aplikasi yang di situ kutubut tis'ah. Di satu aplikasi itu sudah ada 9 kitab. Jadi tinggal ngeklik, tinggal nge-search pakai keyword, sudah ada. Sudah dimudahkan kalau di zaman sekarang. Oke, ini tentang sejarah penulisan hadis ya, penulisan hadis dari ketika masa Nabi hingga sekarang ini yang bisa sampai ke aplikasi pencarian hadis. Oke, cukup ringkas untuk edisi kali ini.
tema-tema selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan ke depan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.